Pemirsa, hilirisasi bisa memicu ekonomi bangsa untuk naik kelas, tetapi kita juga akan melihat apakah memang kebutuhan bangsa bisa terpenuhi. Kita juga bisa melihat apakah kemudian hilirisasi dengan berbagai kebutuhannya benar-benar bisa menaikkan ekonomi bangsa. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 26 Januari 2023. Hilirisasi memicu ekonomi naik kelas bersama saya Leonard Samosir, dan Anda bisa ikut mendengarkan editorial pagi ini melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Ramawanto. Mas Eko, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicara soal bagaimana, ini teman saya mengatakan ini adalah masalah harga diri bangsa, tapi di sisi yang lain kita juga melihat bagaimana hilirisasi itu benar-benar bisa mengangkat ekonomi atau malah kalau tidak hati-hati bisa memukul mundur. Tapi sebelum kita bahas editorial itu, Mas Eko, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini masih terkait dengan ekonomi. Tepatnya kasus investasi bodong koperasi simpan pinjam ya, Mas Eko ya. Kemarin sidangnya sudah dilakukan dan terdakwa itu lepas dari segala tuntutan hukum, vonis dari hakim. Karena alasan hakim mengatakan begini, bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata. Di dalam berita dikatakan oleh Hakim Ketua Syafruddin Ainur. Ini aneh nih, Mas Eko, kalau memang ternyata memang dalam tanda petik salah kamar, harusnya bukan peradilan pidana tapi ke perdata. Kenapa kemudian disidangkan sampai ke vonis ya? Ini aneh banget, bagaimana, Mas? Ya, kita akan melihat ini perbedaan antara menyolok ya, antara jaksa dan hakim. Hakim menyebutkan bahwa ini adalah kasus perdata, kemudian kalau jaksa ini pidana karena ada menarik uang itu dari bukan anggotanya, ini bisa masuk ke dalam undang-undang perbankan. Ini kan perbedaannya seperti di situ. Nah, hakim pidana, kemudian jaksanya pidana, kemudian hakimnya perdata. Memang kalau kita melihat undang-undang koperasi itu tidak ada yang namanya pidana, yang ada adalah perdata. Ini mungkin yang dipakai oleh hakimnya ya, di sana. Nah, perbedaan ini yang kemudian menjadi jomblang gitu ya, antara jaksa dan hakim. Tapi apapun itu, saya kira Jaksa Agung bisa banding nanti, kasasi untuk kasus ini, karena ini menyedot perhatian banyak orang, karena kerugiannya juga sangat fantastis nih, 106 triliun kalau tidak salah ya. Jumlah korbannya juga 23.000, ini nggak main-main sebetulnya. Iya, dan ya yang aneh itu kalau memang saya juga belum memeriksa dengan seksama ya, dan juga punya keterbatasan pemahaman hukum. Tapi kalau melihat kasus ini sudah diproses, sudah di peradilannya sudah berjalan sampai vonis, jadi aneh begitu ya, Mas Eko. Kenapa tidak dari awal ditolak begitu loh oleh majelis hakim? Ya, hakim itu kan sifatnya kan dalam hal ini kan sebenarnya pasif dulu. Tapi harus menerima. Harus menerima. Nanti sidang kan dibuktikan. Jaksanya menuntut apa, kemudian lihat di perkara pengadilan seperti apa, kemudian hakim memutuskan. Jadi mungkin ada perbedaan persepsi di sini. Sekarang tinggal kejaksaan saja untuk melakukan kasasi ini. Kalau memang dianggap ini kurang adil. Aneh sih. Putusannya dikatakan mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Ini aneh ya. Jadi mungkin bisa didorong juga di MA kan juga ada tim kode etik gitu ya. Jadi bisa diperiksa mungkin hakimnya kalau memang dianggap melanggar kode etik. Betul. Baik. Kita akan ikuti nanti perkembangan dari kasus Indosuria ini seperti apa. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Ini dari kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Kemarin ada pledoi ini ya, Mas Eko ya. Betul. Dari sekian orang, dan kalau yang kemarin tadi malam tepatnya itu dari Richard Eliezer yang terdakwa kasus pembunuhan, mengatakan menyesal karirnya runtuh karena ulah Sambo. Dan kalau melihat yang lebih luas pendapat dari masyarakat, Mas Eko, banyak orang mengatakan loh,
kalau memang seorang Richard Eliezer sudah mengungkap apa yang terjadi, disebut justice kolaborator, walaupun Kejaksaan Agung bilang itu belum statusnya justice kolaborator atau bahkan tidak bisa karena pelaku kejahatan utama, kenapa kemudian dituntutnya yang paling berat? Nah, ini kalau kita melihat pledoi ini, apa ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga bagi hakim? Ya, karena mungkin hakim jaksa itu menganggap adalah eksekutor atau penembak utama dari Brigadir J. Jadi apapun alasannya, tuntutan itu dianggap maksimal mungkin ya selama 12 tahun penjara. Tapi dalam konteks ini ketika dia menyesal karena runtuh karena ulah Sambo, ya itu memang risiko dari seseorang yang ikut menjadi apa ya namanya ya, dalang lah gitu ya, pembunuhan kasus ini. Dia tidak bisa mengelak lagi ketika sudah hukum membuktikan di pengadilan bahwa dia salah satu penembaknya yang utama. Jadi sudah nggak ada gunanya lagi menyesal. Maksudnya menyesal karena kan sudah melakukan hal itu. Sebetulnya kan bisa juga menolak dari awal ketika itu menyimpang dari aturan misalkan kan. Menembak itu kemudian mati kan itu menjadi pidana. Tapi kalau orang sudah melakukan ya tentu akibatnya pasti akan diterima. Memang debatable sih ya, karena kalau dikatakan bahwa Eliezer tidak bisa menolak karena di bawah perintah, di bawah kuasa, tapi kan ada Ricky yang menolak. Ini yang jadi serba aneh nih. Tapi kemudian kalau saya melihat di dalam perjalanannya, Richard yang sempat berusaha menutupi juga kan akhirnya mengatakan hal yang sesungguhnya terjadi menurut Richard. Ini akhirnya ya saya bingung sih hakimnya bisa memutuskan seperti apa ya ini. Karena kan Eliezer menembak bukan karena niatnya sendiri, tapi karena perintah atasan. Jadi memang di pengadilan itu berkembang ya, apa sesuai dengan alur ceritanya di sana. Kemudian kita melihat juga Richard ini kan kemudian juga buka-bukaan akhirnya. Tentu dia juga menyesal juga menjadi anak buah Sambo dan lain-lain. Tapi sudah tidak ada gunanya ketika sudah melakukan penembakan. Jadi sekarang tinggal menunggu putusan saja. Kalau setelah hakim jaksa menuntut 12 tahun penjara. Jadi ini mungkin yang harus diterima oleh Richard ya, atau kita sebut Baradae ini. Walaupun memang ini benar-benar menjadi pelajaran pahit ya. Karena ada teman saya bilang begini Mas Eko, kalau yang dijadikan dasar adalah surat keputusan Kapolri yang mengatakan bahwa bawahan bisa menolak perintah atasan yang tidak memenuhi sekian persyaratan ya. Ada kesusilaan, ada yang hal-hal lain. Ini kan juga sulit lah kalau kita ditempatkan pada posisi bawahan yang paling bawah, diperintah oleh atasan yang hampir paling atas, di atas Sambo pada saat itu kan hanya 2 bintang lagi di atasnya begitu. Itu susah sekali untuk kemudian oke saya tolak ya Jenderal karena saya melihat perintah Anda ini melawan kemanusiaan. Apa ya bisa begitu itu Mas Eko? Ya kalau on the spot memang agak sulit ya. Artinya memang kalau perintahnya mendadak tembak gitu ya. Kan dia harus berpikir cepat begitu. Sudah dikasih pistol, dan yang memerintahkan pegang pistol juga. Makanya dia kan harus berpikir cepat tuh antara menembak atau tidak. Nah pikirannya saat itu pasti menembakkan gitu. Tentu ketika itu setelah itu menyesal bahwa Leo sebutkan ada perintah Kapolri kalau tidak sesuai boleh menolak, itu kan menjadi perdebatan kemudian ketika dia sudah mungkin pikirannya sudah jernih begitu. Ketika sudah dalam posisi terjepit begitu kan, seseorang bisa melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan saya terus terang belum pernah melihat ada anggota kepolisian yang bisa bilang selain siap dan perintah begitu. Itu fakta di lapangan kita ketemuin. Apapun yang dikatakan atasan siap, laksanakan perintah begitu. Betul. Saya kira saya juga sering mendengar begitu, tapi tentu dalam konteks yang baik ya. Artinya kalau itu sudah pidana ya lebih baik ditolak lah, karena eksesnya itu ke belakang. Kalau Anda ikut terlibat dan itu ada unsur pidana kan pasti dihukum itu. Yang paling penting adalah sebenarnya seleksi ya, seleksi bagaimana seorang anggota kepolisian, apalagi yang bisa menjadi pimpinan, itu yang harus benar-benar terseleksi dengan baik, termasuk moralitasnya ya. Kita harapkan seperti itu. Baik, kita ikuti nanti perkembangan kasus ini seperti apa. Kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari kolom politik dan hukum di halaman 4 pemirsa, terkait dengan kepala desa. Untuk Anda yang menjadi kepala desa mungkin senang ya mendengar berita ini, karena Kemendagri dikatakan di dalam berita, Kementerian Dalam Negeri mengkaji opsi perpanjangan
masa jabatan kepala desa. Ini masih dikaji ya, belum dipastikan disetujui atau ditolak. Bagaimana ini Mas Eko? Ya ini kan ekses dari demo perangkat desa yang dalam beberapa hari ini mungkin yang paling besar kemarin ya. Iya. Saya nggak tahu nanti apakah ada lagi atau tidak. Tapi intinya adalah mereka menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Nah ini yang kemudian akan dikaji untung dan ruginya oleh Kemendagri. Tapi ini kan saya kalau melihatnya juga bisa ditarik ke politik juga. Tahun ini adalah tahun politik juga, jangan sampai kemudian hal-hal seperti ini dimanfaatkan betul oleh hal-hal oknum-oknum tertentu yang bisa diuntungkan gitu ya. Diuntungkan terkait hal ini. Nah, ini kan bisa menjadi alat juga kalau memang kita tidak jeli betul. Jadi kalau memang mau mengkaji ya dikaji secara benar begitu ya. Jangan sampai kemudian nanti eksesnya kemana-mana tidak adil begitu bagi banyak orang. Dan kalau mau jujur ya. Kan kadang-kadang kita suka pura-pura nggak tahu gitu. Kalau mau jujur sebenarnya kan ini yang menjadi motif untuk perpanjangan masa jabatan karena sudah ada dana desa kan Mas Eko. Betul. Sebelum ada dana desa kan tidak banyak juga orang yang begitu kuat berebutan posisi kepala desa dan berusaha mempertahankan. Kalau kemudian direvisi menjadi 9 tahun dan aturannya boleh 3 periode, 27 tahun seseorang bisa jadi kepala desa itu kan luar biasa tuh ya. Betul, jadi memang ini menjadi polemik sebetulnya, bukan hanya di Jakarta tapi di banyak daerah ini terkait dengan masa jabatan ini, 6 menjadi 9 tahun ini. Kalau kita melihat itu digulirkan juga terjadi nanti ada gap yang terlalu panjang itu kalau 9 tahun. Regenerasinya juga menjadi terhambat. Baik. Kita harap kemudian ada kebijaksanaan dan jangan ada yang berusaha memanfaatkan efek politik praktis ya dari apapun keputusan ini. Tetap harus dipikirkan adalah negara atau bangsa, bukan kepentingan politik sesaat. Kita ke editorial. Editorial pagi ini diberi judul hilirisasi picu ekonomi naik kelas. Memicu ekonomi naik kelas bisa, ini kalau saya ibaratkan orang sekolah Mas. Kan bisa naik kelas, bisa tinggal kelas, bisa diturunkan jangan-jangan. Nah ini masalahnya apakah memang pasti hilirisasi akan bisa membuat ekonomi Indonesia naik kelas? Ya, ke Indonesia kan sebetulnya sudah mulai tahun 2010 ya, tapi waktu itu belum efektif betul. Nah dalam beberapa tahun aja terakhir ini hilirisasi kemudian digenjot untuk menaikkan pendapatan dan negara. Saya kira Indonesia mencontoh beberapa negara yang sebetulnya sudah maju, tapi kan tidak semudah itu sebetulnya. Kalau kita melihat kemudian WTO juga bereaksi, Uni Eropa kemudian bereaksi, kemudian di WTO, dan sekarang WTO memutuskan Indonesia kalah dan sekarang ada upaya untuk banding Indonesia. Nah ini kan sebetulnya hal-hal semacam ini kan perlu dipikirkan dulu juga. Betul kita juga menginginkan ekspor ke negara-negara lain, nikel misalkan tidak bahan mentah begitu ya, setengah jadi atau jadi. Tapi ekses yang kemudian itu harus dipikirkan. Jadi menurut saya harus ada perbincangan kemudian dulu baru ratifikasi lah. Jangan sampai kemudian digugat di WTO kan menjadi masalah nanti. Iya, bisa jadi ada masalah yang lain lagi. Itu akan kita bahas ya Mas Eko dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 26 Januari 2023, hilirisasi picu ekonomi naik kelas. Tidak salah jika hilirisasi industri dikatakan harga mati. Hilirisasi menjadi pijakan agar ekonomi negara bisa naik kelas. Sebab hilirisasi berarti membuat nilai tambah pada komoditas. Dengan begitu, Indonesia tidak akan terjebak pada perekonomian barang mentah yang harganya sangat dipengaruhi fluktuasi global. Dari situ pula, neraca perdagangan kita akan naik dan devisa bertambah. Dampak lebih panjang, lapangan kerja
juga naik. Dan tidak hanya di kelas keterampilan rendah atau tanpa keahlian. Sebaliknya, tanpa hilirisasi bukan saja kemandekan, melainkan kemunduran ekonomi jadi ancaman. Belum lagi, kita juga harus menanggung dampak eksploitasi sumber daya alam yang bisa bergenerasi. Sebab itu, tekad pemerintah Indonesia untuk memperluas hilirisasi sangat berdasar. Selasa 24 Januari, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan jika pemerintah akan mengembangkan hilirisasi ke sektor minyak dan gas, perikanan, perkebunan, kehutanan hingga pangan. Kesuksesan hilirisasi nikel tampak menjadi acuan pemerintah. Ekspor besi baja memang telah naik 18 kali lipat dari 16 triliun rupiah pada 2014 menjadi 306 triliun rupiah pada 2021. Dengan hasil itu pula, ekspor ke Tiongkok yang defisit 18 miliar US dollar pada 2017 menjadi surplus 1 miliar US dollar pada 2022. Keberhasilan ini sebenarnya juga buah dari keberanian kebijakan dan percepatan pembangunan infrastruktur. Kebijakan hilirisasi minerba sudah dimulai sejak 2009 yang kemudian diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Khusus untuk nikel, di mana Indonesia memiliki 52% cadangan dunia, pemerintah mengeluarkan larangan ekspor biji nikel per 1 Januari 2020. Hal itu melalui Permen ESDM 11/2019 tentang perubahan kedua atas Permen ESDM 25/2018 tentang pengusahaan pertambangan minerba. Lewat permen ini pula, ekspor nikel yang sedianya masih terbuka hingga 2022 menjadi ditutup lebih cepat. Hasilnya memang pembangunan smelter tergenjot. Dari 10 smelter pada 2015, Indonesia memiliki 21 smelter pada 2021. Selain itu, masih ada 7 smelter yang sedang dibangun. Namun, pelarangan ekspor nikel memang berbuah protes keras dari Uni Eropa. Protes ini dimenangkan oleh WTO pada November tahun lalu yang kemudian tengah diajukan banding oleh pemerintah. Bagaimanapun, strategi keberanian pemerintah patut dipuji dan pantas direplikasi. Keberanian itu mampu memaksa perubahan industri hanya dalam waktu kurang dari 1 dekade. Pemerintah juga menunjukkan jika perjanjian global bukanlah jalan buntu karena selalu ada celah yang dapat dimanfaatkan. Terlebih untuk sumber daya alam yang cadangannya kita kuasai. Sudah sepantasnya Indonesia mengambil kendali, bukan selamanya berpasrah menjadi pemasok bahan mentah. Indonesia juga harus pantang gentar karena nyatanya pembiayaan bukan maha sulit. Investor luar negeri sangat berminat pada proyek-proyek hilirisasi. Seperti dikatakan Menteri Bahlil, penanaman modal asing atau PMA mencapai naik 44,2% pada tahun lalu dengan nilai proyek terbesar terdapat pada hilirisasi. Begitupun, pemerintah juga harus belajar dari segala celah hilirisasi nikel. Salah satunya adalah mangkraknya beberapa smelter karena teknologi pemurnian yang tidak lagi sesuai atau outdated. Akibatnya, kerugian bukan saja karena produksi nikel yang tidak terserap, melainkan juga kerugian dari penyertaan modal negara dalam proyek smelter itu. Penggunaan teknologi yang tepat harus menjadi perhatian pada semua sektor hilirisasi, baik kehutanan sampai pangan. Teknologi adalah nyawa hilirisasi. Tidak hanya itu, hilirisasi untuk banyak sektor lainnya juga berarti pemerintah sudah harus selesai dengan pekerjaan rumah selama ini. Mulai dari terjaminnya pasokan listrik sampai akuisisi lahan. Bahkan, untuk sektor kehutanan, pekerjaan rumah juga menyangkut inventarisasi hutan dan sistem verifikasi legalitas dan kelestarian kayu. Tanpa itu, ambisi hilirisasi hanya akan menciptakan masalah baru yang bahkan bisa menyebabkan gejolak dan penolakan besar warga. Lebih jauh lagi, berbagai permasalahan itu juga bisa merugikan target-target grand lainnya, termasuk target Net Zero Emission pada 2060. Anda bisa ikut terus menyatakan pendapat Anda di nomor telepon 021-583-99-100. Untuk saat ini pemirsa tetaplah bersama kami.
Terima kasih Mas Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi Mas Eko, kita mau coba bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Eva Yunedi. Pak Eva, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Ya, Pak Eva, hilirisasi ini kan memang sesuatu yang tujuannya baik ya, untuk meningkatkan nilai tambah supaya kemudian Indonesia juga industrinya berkembang. Kita harus akui bahwa memang industri di Indonesia masih banyak yang harus dikembangkan. Tapi di sisi yang lain ada beberapa orang yang mengatakan harus hati-hati dengan caranya. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba menyetop ekspor. Lalu lihat-lihat juga komoditas mana yang kemudian mau dihilirisasi, lihat kapasitas industri untuk menyerapnya. Kalau Anda lihat langkah pemerintah yang dilakukan sekarang, kita sudah mulai nikel, lalu pemerintah juga rencana akan larang ekspor bauksit mentah bulan Juni. Itu semua sudah tepat atau memang harus ada yang harus dicermati lagi, Pak Eva? Bagaimana, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Leo. Jadi untuk membahas topik ini saya teringat ada salah satu judul buku ya dari Cheng. Cheng ini adalah profesor di Universitas Cambridge. Dia menulis buku cukup menarik, tapi judulnya itu metafora. Judulnya Kicking Away the Ladder. Artinya kita nendang tangga untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Sebenarnya itu adalah analisis historis atas kebijakan-kebijakan dan strategi industrialisasi yang dilakukan oleh negara-negara yang hari ini tergolong kaya. Negara maju ya? Dia mengatakan, adalah ya negara-negara maju, dia mengatakan bahwa untuk naik kelas, negara-negara maju sekarang itu menggunakan tangga. Dan tangga-tangga itu seperti proteksionisme, subsidi ekspor, industrialisasi dalam negeri, kemudahan-kemudahan berusaha. Nah, problemnya ketika negara-negara maju ini sudah sampai di tingkat atas atau naik kelas, tangganya ini ditendang. Kita tangganya masih ditebang. Di bawah nih. Ditendang. Jadi gitu supaya ya. negara lain tidak ikut naik tangga gitu, tidak ikut naik kelas begitu ya? Ya, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Bahwa pemerintah melakukan kebijakan sekarang, larangan ekspor produk-produk komoditas yang sifatnya mentah gitu ya. Itu sudah sangat tepat. Bahkan sudah terlambat. Itu seharusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari untuk mendukung industrialisasi di Indonesia. Karena kita sama-sama paham ya, seperti Mas Leo tadi bilang bahwa dengan industrialisasi nilai tambah meningkat, produktivitas meningkat, pasti nanti ya neraca perdagangan juga akan semakin bagus. Terus tenaga kerja yang skill labor juga akan semakin banyak. Jadi menurut saya, ini larangannya harus dilihat sebagai sebuah strategi komprehensif pemerintah. Ya. Dan tentu setiap sektor punya dinamikanya, Pak. Baik. Ada dinamika masing-masing sektor yang harus diperhatikan ya. Baik, kita harus diperhatiin. Kita menangkap Pak yang Pak Eva sampaikan, semoga itu juga bisa diperhatikan oleh pemerintah. Untuk saat ini terima kasih Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Eva Yunedi, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan Editorial Media Indonesia selepas Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda.
Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Misalnya masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita sebelum lanjutkan diskusi Mas Eko, kita mau coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Eko. Salam pagi, sehat Pak John. selalu. Ya. Salam sehat Pak. Silakan Pak, singkat padat saja Pak, silakan Pak. Iya, hilirisasi PJ ekonomi naik kelas. Ini sebenarnya kita terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi begini, ya, ini banyak negara besar, negara maju yang gigit jari nih kalau ini terlaksana di Indonesia, ya, hilirisasi ini, ya, hilirisasi PJ ekonomi ini pasti. Ya begini, kita contohnya, kenapa bunyinya hilirisasi? Namakan hilirisasi, artinya kita ngambil contoh sungai, kan? Sungai dari hulu sana sampai ke hilirnya itu banyak negeri yang dilalui, itu yang menikmati air itu, kita ambil apa aja, contoh sedikit aja. Tapi kalau ini sempat terrealisasi, ya, hilirisasi masalah industri, masalah tambang nikel ini pasti betul-betul ekonomi Indonesia pasti naik kelas. Oke. Tapi ada lagi permasalahannya, Bung Leo. Apa tuh Pak? Kita bikin hilirisasi tapi penanam modalnya dari luar, ini agak bingung juga kita jadinya nanti. Cobalah kita betul-betul di sekarang di Indonesia ini dah lengkap semua kok, udah hebat-hebat kok, diakui sampai internasional kok sumber daya manusianya. Terjebaknya kita di situ, kita melakukan hilirisasi, tapi sebenarnya yang di hulunya tuh yang memegangnya masih orang luar juga sebenarnya. Jadi begini. Kan ada contoh kemarin yang terjadi kemarin tuh yang di apa tuh. Jadi ini, tapi kalau ini betul terrealisasi sangat bagus. Inilah yang kita harapkan sebenarnya dari dulu. Ya, terima kasih banyak. Itu aja. Terima kasih Pak John di Batam, Kepulauan Riau Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak John Veto ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Mas Eko. Sejak Pak Jokowi masih jadi gubernur DKI, kami masyarakat Mebel itu melakukan komitmen dengan Pak Jokowi sebelum jadi presiden, dan kami menyampaikan apa komitmen kita kalau Anda jadi presiden. Mas Noto, kita komit bahwa kita haram hukumnya mengekspor bahan baku, tapi yang kita ekspor adalah produk jadi. Itulah arti hilirisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Eko, kebutuhan kita itu adalah sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kendaraan. Semua untuk memproduksi itu bahan baku dan tenaga kerjanya sangat mumpuni. Jadi hilirisasi itu hukumnya fardu ain kalau dalam Islam, yaitu adalah sebuah keniscayaan alias keharusan. Karena apa? Hitungannya gampang Mas Leo. Kalau dari pos tarif yang ada di WTO itu ada 275 pos tarif, kalau di breakdown itu 300.000 item. Kalau kita berdikari itu 25% aja, itu artinya 75.000 produk. Kalau setiap produk menyerap tenaga kerja 1.000, itu 75 juta lapangan kerja. Kalau setiap pekerja ada anak dan istri kali 4, akhirnya 300 juta nyawa orang Indonesia itu terselamatkan. Jadi landasan ideologinya juga sudah ada, yaitu doktrin dari Bung Karno yang disebut berdikari. Jadi yang namanya hilirisasi itu adalah berdikari, hukumnya wajib fardu ain, sebuah keniscayaan, dan saya yakin apalagi di zaman global krisis ekonomi ini akan ada turbulens, artinya gerakan air mulut ke atas, dan Indonesia harus menjadi negara raja ekonomi dunia yang akhirnya posisinya di atas. Mudah-mudahan pagi ini Pak Jokowi sambil sarapan mendengarkan Metro Editorial ini. Saya kira itu Mas Leo. Baik. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Para pemirsa dan juga tadi Pak Eva ya dari Andalas, Mas Eko melihat bahwa memang
ini niatan yang baik. Ya. Cuman ini saya membaca dari pemberitaan dari para pelaku usaha bauksit. Ini yang sering sekali saya baca bahwa untuk bauksit pemerintah harus hati-hati karena rupanya di saat pemerintah akan melarang ekspor bauksit di bulan Juni tahun ini, tidak lama lagi 5 bulan dari sekarang, smelternya itu masih sedikit yang sudah jadi. Lalu yang kedua, industri dalam negeri masih belum sanggup untuk menyerap hasil dari smelter itu, sehingga akhirnya diekspor lagi. Memang sih nilai tambah meningkat, tapi tahapan-tahapan ini yang harus diperhatikan. Itu bagaimana, Mas? Ya, kalau kita melihat bauksit-nya memang kapasitas industri untuk menyerapnya masih sedikit ya, berbeda dengan nikel ya. Tapi di nikel itu juga kita tentu harus berhadapan dengan Uni Eropa, sekarang WTO. Nah, kalau kita mau mengkritisi kan sebetulnya terlalu cepat kita meratifikasi, kemudian setelah itu baru ada protes, tentu kita akan berhadapan dengan WTO. Nah, ini yang kemudian menjadi halangan kita. Apakah nanti bandingnya diterima atau tidak? Kita bisa menang atau tidak di banding itu. Betul, iya. Tentu kalau kita kalah, ya tentu kita harus mengikuti apa yang diputuskan oleh WTO karena kita menjadi anggota di sana. Nah, kemudian soal bauksit itu, tentu kita juga harus hati-hati juga. Karena apa? Kalau kemudian kapasitas industri tidak bisa menyerap, kemudian banjir kemudian di sini, itu kan juga menjadi masalah. Artinya kan menjadi mubazir. Smelternya juga belum mencukupi. Ini kan berbeda dengan nikel. Jadi tentu harus dipikirkan apakah waktu sampai Juni ini sudah cukup atau tidak. Nah, ini yang harus dipikirkan. Saya kira pemerintah tahu apa yang harus dipikirkan ini, terutama Pak Bahlil ya. Roadmap katanya sudah dikeluarkan, peta jalan untuk bagaimana hilirisasi ini dilakukan by komoditi juga industri. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah peta jalan itu benar-benar bisa dijalankan? Karena kan sering peta pun harus kita ubah untuk kemudian kita bisa berjalan dengan lebih baik. Lalu yang kedua, apakah kemudian di tahun sekarang ini, kan kita sudah mulai tahun politik ini, Mas Eko, sampai ke tahun depan, masih bisa tetap fokus kepada usaha untuk memang menaikkan kelas ekonomi Indonesia dengan hilirisasi? Iya, saya kira kalau peta jalan artinya kan memang panduan ya sebetulnya untuk melakukan semuanya. Apakah itu kalau kita terkait dengan hilirisasi ya peta jalannya itu. Apakah itu akan tetap menjadi concern kita di tahun politik ini? Saya kira tetap harus. Tentu kita juga harus memperhatikan juga perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati dengan Uni Eropa dan lain-lain. Nah, kemudian kalau politik saya kira memang itu menjadi tugas pemerintah, Menko Polhukam dan lain-lain agar tidak ada gejolak di sana. Karena terjadi gejolak, investor tidak akan masuk, Leo. Tentu pasti akan berpikir 2 kali. Apalagi kalau gonjang ganjingnya terus-menerus, demo terus-menerus. Kita kan juga pengennya smooth ini pergantian pimpinan ini. Tahun politik, apalagi kalau mungkin nanti sudah mulai Oktober. Menginjak Oktober kemudian sampai Februari di tahun depan itu pasti akan semakin panas. Kita kalau melihat media sosial nanti akan bertebaran tuh namanya hoax, berita bohong dan lain-lain. Akan mulai terpecah nih pendukung A, pendukung B, pendukung C. Tapi itu seharusnya bisa menjadi perhatian pemerintah juga, jangan sampai kemudian di 2019 seperti kemarin dulu, kita kan sangat menyayangkan sekali terbelahnya itu menjadi lama, Leo. Hanya karena perbedaan pendapat, perbedaan pandangan politik, perbedaan pilihan. Jadi hal-hal semacam itu harus dikalkulasi betul oleh pemerintah, jangan kemudian peta jalan yang Leo sebutkan tadi, kemudian tetap fokus kepada hilirisasi, itu harus tetap dikedepankan. Tadi Pak John mengatakan ini terlambat, tapi ya sudahlah. Dan yang menarik Pak John Veto mengatakan, ini kenapa nih investornya dari luar juga untuk hilirisasi? Kalau saya terus terang berpikir, ya tidak ada masalah ya, mau dari dalam mau dari luar negeri, asal manfaat yang terbesar untuk negeri ini. Bagaimana Mas Eko? Sebetulnya kalau kita bicara hilirisasi sudah mulai tahun 2010. Tapi waktu itu belum optimal betul ya, belum dimaksimalkan betul. Jadi dalam beberapa tahun aja ini dimaksimalkan. Nah, ketika investor itu memang uang itu bukan berada di kita, Leo. Kita memang susah ya untuk mencari investor. Investor pasti dari luar. Yang punya uang itu kan orang luar. Karena ini industri yang padat modal sekali untuk smelter ini ya. Betul. Jadi kalau kita melihat smelter aja, pergerakannya juga masih lama. Agak lama, Leo. Ketika kita melihat di Freeport sudah berjalan, kemudian pembagian sahamnya sudah mulai bagus, kita kan juga baru mulai smelter di Gresik.
Kalau kemarin mungkin ada 10, sekarang sudah ada 21 kalau tidak salah. Itu kan berkat juga Freeport di sana. Kemudian di Newmont juga sudah mulai itu kalau tidak salah. Hal-hal seperti itu, hilirisasi, dan kemudian kalau nanti ditingkatkan ke hilirisasi yang lain, pangan, perikanan, pertanian, itu harus dipikirkan juga, termasuk yang Leo sebutkan tadi soal boksit. Itu pertanyaan besar kita, Mas Eko. Bagaimana industri kita, termasuk industri manufaktur, itu memang benar-benar bisa besar. Beberapa teman yang bergerak di industri mengatakan mereka melihat bahwa perhatian lembaga pemerintah itu harusnya lebih kuat lagi. Misalnya contoh, ada teman yang bekerja di industri kosmetik, Mas Eko. Mereka mengatakan ketika mereka mau ekspansi ke luar negeri, ke Korea, mereka mau ekspansi ke Korea Selatan, itu yang mereka hadapi ternyata bukan kompetitor pengusaha Korea, tetapi pemerintah Korea. Jadi ketika pebisnis kosmetik Indonesia mau ke Korea Selatan, yang dihadapinya bukan pesaing pebisnis, tapi pemerintahnya. Saya bilang kok bisa begitu? Iya, mereka punya segala mekanisme untuk dalam tanda petik melindungi industri dalam negerinya. Indonesia masih belum, bro, kata mereka begitu. Nah ini bagaimana, Mas Eko? Ya, itu yang dilakukan oleh beberapa negara yang ingin maju. Kita ambil contoh yang tadi sebutkan Korea. Itu juga yang dilakukan oleh Cina waktu mulai melakukan hilirisasi. Jadi produk-produk dalam negeri kemudian dilindungi betul, diproteksi betul. Tujuannya apa ya? Untuk meningkatkan produktivitas mereka, untuk meningkatkan income mereka dan lain-lain. Jadi itu yang dilakukan oleh Tiongkok itu sebetulnya lebih lambat daripada negara-negara Inggris misalkan. Inggris sudah abad ke-16. Kemudian Amerika itu tahun 1920 kalau tidak salah. Finlandia apalagi lebih cepat. Jadi Indonesia memang terlambat, betul apa yang dikatakan oleh Pak John Veto tadi ya. Tapi terlambat ini tidak apa-apa kalau tidak segera dilakukan, kan juga kita punya sumber daya alam yang sangat melimpah ini. Betul. Harus segera dilakukan. Nah itu masalahnya, Mas Eko. Sumber daya alamnya banyak, smelter mulai dikejar untuk meningkatkan nilai tambah. Tapi industri dalam negeri kita kapasitasnya belum cukup besar untuk menyerapnya. Itu masalah satu. Yang masalah kedua yang saya juga pikirkan, belajar dari kasus nikel di WTO, Indonesia itu kan kalah di sidang tahap pertama. Apa yang membuat kita yakin bahwa kalau nanti banding berjalan, Indonesia benar-benar bisa menang, tidak dipaksa untuk membatalkan larangan ekspor nikel itu? Karena ini kan penting sekali. Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Eko, dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di akhir dari diskusi kita, Mas Eko. Bagaimana memastikan bahwa untuk gugatan dari siapapun ya, dalam kasus nikel kita masih harus banding melawan Uni Eropa, Indonesia benar-benar bisa menang di situ? Yang pertama, kalau banding tentu kita harus memilih pengacara yang hebat. Artinya yang tentang kepailitan itu juga mengerti. Banyaklah lawyer-lawyer kita yang mengerti itu. Kalau tidak tentu juga lawyer-lawyer asing yang mengerti tentang itu, yang biasa beracara di WTO. Arbitrase ya? Arbitrase internasional. Ini yang perlu dipikirkan. Tapi saya kira Indonesia pasti sudah memikirkan hal itu. Sekarang kita ambil contoh misalkan ditolak. Tentu kalau ditolak pasti akan kembali seperti awal. Indonesia akan terikat dengan perjanjian WTO ini. Karena masih anggota? Betul. Jadi langkah apa yang harus dilakukan oleh Indonesia ini yang perlu dipikirkan. Kalau nikel saya sudah ditolak, kemudian hal-hal yang lain, hilirisasi bagaimana? Nah ini yang menurut saya harus kita kritisi, terlalu cepat kita meratifikasi kesepakatan perdagangan dengan negara-negara lain. Jadi mungkin ke depan kita harus ada kesepakatan dulu, baru melakukan ratifikasi. Itu sebetulnya yang harus terjadi. Kembali ke soal nikel, Eko. Jadi memang kalau kita nikel, kita melihat di beberapa negara lain, gitu, memang sangat sedikit. Indonesia kan kalau tidak salah 52, sekian ya persen memenuhi kebutuhan dunia. Iya betul. Jadi kalau kita melihat di smelter-smelter yang ada di Indonesia kan, kita juga harus kritisi juga, karena kita baru menjadikan itu batangan atau lempengan mikro nikel. Jadi tentu itu harus kita tingkatkan ke depan. Itu juga dikritisi oleh beberapa anggota DPR di Senayan untuk kemudian agar lebih bagus lagi, tentu harus ada peningkatan soal itu. Untuk industri, Mas, kita benar-benar serius tidak sih untuk menjadi negara maju, untuk memajukan industri? Karena
Kalau tidak salah sekarang sudah industri, saya tidak tahu 4.0 atau 5.0 seperti sinyal handphone begitu. Tapi kan kenyataannya ya kita masih belum bagus juga industrinya. Bagaimana Mas Eko? Kalau saya melihat pembicaraan-pembicaraan dari beberapa pejabat kita, fokus kita kan sebetulnya ada 3. Selain hilirisasi tadi, juga digitalisasi UMKM dan ekonomi hijau. Nah itu yang kemudian menjadi concern kita ke depan nanti. Kemudian soal industrialisasi saya kira juga harus dipikirkan karena Indonesia juga sekarang sangat maju sekali terkait dengan hal itu. Mungkin di hal-hal yang lain terkait dengan perikanan, terkait dengan pertanian. Indonesia kita tahu itu sangat kuat sebetulnya di situ. Dan sebetulnya itu juga harus menjadi concern selain yang Leo sebutkan tadi soal industrialisasi. Iya, karena memang logika Pak John bisa benar juga kalau kemudian kita menggelar karpet merah seluas-luasnya untuk investor asing, tapi investor existing yang sudah membangun industrinya tidak juga dibantu, tidak juga dilindungi, baik dari pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Itu kan jadi PR juga, Mas. Betul, saya kira itu yang harus menjadi PR juga, UMKM, kemudian investor lokal juga harus diperhatikan. Saya kira kalau memang kita juga ingin memberdayakan sumber daya manusia kita sendiri, tentu pemerintah juga harus memperhatikan, terutama dalam soal subsidi, Leo. Kalau tidak punya subsidi, tentu juga akan mati nih pengusaha-pengusaha lokal, karena memang hidupnya selain dari situ juga dia harus kerja keras kalau bersaing dengan luar negeri juga, Leo. Baik, kita dukung hilirisasi, tapi tentunya dengan cara-cara yang harus lebih cermat. Mas Eko Ramadanto, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, penggunaan teknologi yang tepat harus jadi perhatian pada semua sektor hilirisasi, baik itu kehutanan sampai juga pangan. Teknologi adalah nyawa hilirisasi. Tidak hanya itu, hilirisasi untuk banyak sektor lain juga berarti pemerintah sudah harus selesai dengan pekerjaan rumah selama ini. Tayangan editorial Media Indonesia ini bisa Anda saksikan kembali di kanal YouTube Media Indonesia dan website mediaindonesia.com. Saya Lona Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.